tersebut karena internet mengubah kehidupan manusia, termasuk dalam berdemokrasi. Namun, di Indonesia yang mayoritas penduduknya miskin, internet masih dianggap barang mahal. Meskipun jika ditinjau dari teori layanan publik, internet seharusnya disediakan oleh negara secara gratis. Akibatnya, akses warga dibatasi oleh modal, sarana, dan kewenangan pengelolaan frekuensi. Teman-teman perlu mengetahui apa sih yang dimaksud demokrasi pada jurnal yang saya kaji. Demokrasi deliberatif fokus pada keputusan melalui musyawarah, berbeda dari demokrasi perwakilan yang lebih kompetitif. Kriteria demokrasi berkualitas melibatkan informasi akurat, keseimbangan pandangan, keseragaman pendapat, kesungguhan mempertimbangkan argumentasi, dan perlakuan setara terhadap pandangan. Internet memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi disparitas akses dan dominasi industri atau komersial menjadi tantangan. Diperlukan kebijakan publik untuk akses universal dan terjangkau terhadap internet demi demokrasi deliberatif yang optimal. Teman harus tahu sih bagaimana awal mula kemunculan internet di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Internet mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1990-an di beberapa universitas dan lembaga penelitian. Pada tahun 2011, lebih dari 25% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Kehadiran internet mengakibatkan desentralisasi informasi, melibatkan warga dalam kebijakan publik, dan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Diperlukan akses informasi setara untuk mencegah manipulasi dalam negara multikultur seperti Indonesia. Internet menjadi sarana penting agar semua orang dapat mengakses informasi secara egaliter. Rebelnet, internet sebagai saluran gerakan sosial. Rebelnet adalah gerakan sosial di Indonesia yang dipimpin oleh Ono W. Purbo untuk memperjuangkan internet murah. Internet memungkinkan pertukaran informasi, sosial, dan politik, mendorong warga untuk menyatakan sikap kritis dan mengorganisir gerakan sosial. Kasusnya yaitu Prita Mulyasari menunjukkan dampak media sosial internet dalam memicu gerakan sosial. Rebelnet berbasis komunitas berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah pada tahun 2005, memperbolehkan penggunaan frekuensi 2.4 GHz secara bebas. Gerakan ini menjadi contoh bagaimana warga menggunakan internet untuk memperjuangkan hak atas informasi sebagai hak asasi manusia, terlepas dari dukungan pemerintah yang terbatas. Internet dan demokrasi kelas menengah. Kelas menengah Indonesia mencapai 56% dari penduduk memiliki tingkat penetrasi internet tinggi dan mengalokasikan 11,1% pengeluaran bulanan untuk telekomunikasi. Mereka melek politik, menganggap informasi politik penting, dan aktif di media sosial. Peran kelas menengah menjadi krusial dalam pelestarian demokrasi digital berbasis internet. Konsep demokrasi deliberatif relevan dengan 5 indikator utama. 1. Informasi. 2. Keseimbangan substantif. 4. Keberagaman. 5. Kesadaran dan pertimbangan yang setara. Dari pembahasan-pembahasan yang saya kaji tersebut dapat disimpulkan bahwa internet telah mentransformasi demokrasi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, aksesnya masih terbatas. Gerakan Rebelnet berhasil memperjuangkan internet murah, menunjukkan peran penting gerakan sipil dalam
dalam isu ini. Kelas menengah yang melek digital menjadi dasar pelestarian menuju demokrasi digital di Indonesia. Diperlukan kebijakan untuk menjamin akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat guna mewujudkan demokrasi deliberatif.